Kasus perampasan nyawa ibu dan anak terbaru, munculnya dugaan saksi bayaran. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Dengan sering adanya kontroversi dalam keterangan Danu diduga tim penyidik kepolisian kali ini membutuhkan kehadirannya secara fisik. Bisa jadi, Danu menjalani tes, apakah itu tes psikologi atau kejiwaan atau tes kebohongan. Jadi bukan tentang BAP, mungkin ada tapi tidak fundamental. Mungkin Danu sedang melakukan tes psikologis atau tes kebohongan. Polisi menggunakan tes kebohongan bukanlah hal yang pertama kali dilakukan kepada saksi kasus pembunuhan Subang. Sebulan setelah kejadian pembunuhan Subang, Yosef dan istri keduanya, Mimin Mintarsi pernah menjalani tes kebohongan. Bisa saja apa yang dijalani Danu dalam pemeriksaan bisa juga dilakukan kepada saksi-saksi lain di kemudian hari, jika memang dirasa diperlukan oleh tim penyidik. Sebab, jika terlalu lama menunda-nunda khawatir akan menjadi api dalam sekam yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Sebab, semakin lama ditunda-tunda akan semakin sering saksi-saksi berbicara di media, dan akan diterima netizen dengan berbagai persepsi. Munculnya dugaan adanya saksi bayaran atau saksi palsu. Alasan yang mendasari dugaan adanya saksi bayaran dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang, salah satunya soal banyaknya saksi yang total mencapai 55 saksi. Secara logika makin banyaknya saksi akan semakin mudah untuk mengerucutkan tersangka kepada saksi-saksi tertentu. Namun, yang terjadi dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang, logika itu tidak terjadi. Mengapa tim penyidik belum juga mengumumkan tersangkanya? Ada berbagai kemungkinan yang membuat polisi belum juga mengumumkan siapa tersangka kasus pembunuhan Subang. Salah satu kemungkinan, di lapangan terutama saksi-saksi yang muncul di media massa dari total 55 saksi tidak semua saksi kredibel. Bisa saja ada saksi-saksi yang diciptakan atau dibayar oleh seseorang untuk melakukan framing-framing tertentu. Itulah yang membuat pengungkapan kasus pembunuhan Subang berjalan cukup lama. Misal, hasil otopsi dan temuan jejak sudah mengarah kepada saksi-saksi tertentu, tetapi ternyata pada saat diperiksa kemudian ada saksi lainnya yang menyatakan dia saat kejadian ada bersamanya. Hal itulah yang membuat tim penyidik harus melakukan cross-check untuk membuktikan kebenaran saksi tersebut.